Dan kebetulan ini sebagian semuanya dari guru-guru maghrib pengaji Ustadz di wilayah Bandung Kidul. Ya, alhamdulillah MC moderator sudah ada, yaitu Ustadz Ahmad Fauzi. Saya serahkan kepada Ustadz Ahmad Fauzi. Monggo Ustadz di ya, kita mulai aja ya Pak Kang. Ya. Jangan. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas hidayah wal inayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara kurma kajian Ramadan yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya ini menjadikan motivasi dorongan sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang muttaqin. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita mendoakan kepada para sahabatnya, tabi'in, dan kita selalu istiqomah mudah-mudahan di dalam mengikuti jejak langkah perjuangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sapa dulu Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Alhamdulillah masih bisa gabung dengan kami. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah senang. Syukur pada Allah bisa berjumpa dengan rahimakumullah sekalian ya dan bersilaturahim. Alhamdulillah. Iya. Yang saya hormati juga para koordinator baik itu kecamatan dan di kelurahan. Yang saya banggakan hadirin hadirat yang tetap giroh di dalam mencapai keridhaan Allah, salah satunya di dalam mengikuti Zoom ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan pencerahan dari Ustadz kita, yaitu yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Anugrah LCMA. Yang mudah-mudahan dari pencerahan tersebut, sehingga kita mampu untuk mewujudkan, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga insya Allah kita akan tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Anugrah LCMI. Kepada beliau dipersilahkan. Syukron wa jazakallahu khairan katsiran Ustadz Ahmad ya atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya untuk pemaparannya berapa lama Ustadz Ahmad? 2 jam, 3 jam? Mungkin ya 1 jam kayaknya cukup Ustadz. 1 jam ya insya Allah ya. Insya Allah 1 jam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yundhira ba'syan syadida miladunhu wa yubashshira mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mujizatuhul Qur'an wa kanat hujatuhul Qur'an wa kana imamuhul Qur'an nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillah ala khalqihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah karim sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, kita sebagai hamba yang merasakan ya begitu banyak ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya rasa syukur ya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya kepada Allah atas segala curahan limpahan kasih sayangnya, nikmatnya pada kita semua ya, terutama atas nikmat yang tak tergantikan walaupun dengan dunia dan seisinya, yaitu nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah dengan iman dan Islam kita temukan dalam majelis yang mulia di bulan yang mulia ya, dan dalam program yang mulia ya, GMM ya, Gerakan Maghrib Mengaji, yang mudah-mudahan tadi seperti yang disebutkan oleh Ustadz Ahmad ya, dengan keberkahan Ramadan ini ya, dengan pertemuan ini yang menjadi keberkahan yang dengannya Allah curahkan kepada kita semua ilmu dan hikmah ya, iman ya, dan juga cahaya ketakwaan yang mudah-mudahan ini betul-betul menjadi karakter bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia terus ya menghidupkan, mengikuti, ittiba pada sunnahnya hingga akhir zaman. Rahimakumullah ya para asatidz semuanya ya, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga saya hormati, yang saya cintai ya. Saya sangat merasa bahagia ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dapat berbagi ya, dan sebetulnya kita saling share saja ya, sama saya pun ya di sini juga belajar ya, dan sebetulnya ini nasihat ini ya, kajian ini mungkin sebetulnya ini untuk diri saya ya. Kebetulan pada kesempatan ini rahimakumullah mendengarkannya, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemanfaatan kepada kita semua ya. Saya diamanahi untuk menyampaikan hal berkaitan dengan hikmah turunnya Al-Qur'an-nya. Nah, rahimakumullah sekalian, berkaitan dengan hikmah ya, turunnya Al-Qur'an ini, mohon maaf, sharingnya belum bisa. Ada yang men-share juga katanya. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Sudah bisa belum Ustadz? Sebentar. Oh iya, alhamdulillah udah. Ya, kita kembali ya pada bahasan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membimbing kita semua ya untuk dapat meraup hikmah turunnya Al-Qur'an ya dengan bahasan kita ini ya. Jadi rahimakumullah sekalian, akan beberapa hal yang saya sampaikan dalam hal ini ya. Ini pertama, sebelum kita masuk hikmah ya, kita akan mencoba dulu merenungkan ya makna dari turunnya Al-Qur'an ini gitu ya. Dan kita biasanya kan memperingati Nuzulul Quran katanya ya. Nuzulul Quran itu pada 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. Nah, ini kita akan mencoba gali lebih dalam nih berkaitan dengan makna turunnya Al-Qur'an ya, sebelum kita mencoba menggali dari hikmah ya dari turunnya Al-Qur'an ini. Nah, rahimakumullah sekalian, Al-Qur'an bila kita lihat ya dari segala sisinya ya, itu adalah mulia ya. Kita lihat yang pertama ya dari sisi kedudukannya ya.
Ia diturunkan dari Rob yang Maha Agung, ya, Hakimin Hamid, ya, yang disampaikan di dalam surat Fusilat. Innalladzina kafaru bidzikri, ya, lama ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, gitu ya. Nah, jadi Al-Qur'an ini, ya, saya langsung kepada poinnya di sini bahwa di akhir ayat ini disebutkan tanzilun, ya, diturunkan dari hakimin hamid, ya, Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji, gitu. Nah, jadi ini kita lihat kemuliaan yang pertama, ya, yang menurunkannya Allah Al-Khaliq Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Dzul Jalali wal Ikram, ya, lahul asmaul husna, ya, yang la nuhsin sanaan alaihi, ya, yang tidak pernah cukup, ya, kita memujinya, mengagungkannya, tidak pernah sampai pujian kita kepada keagungan sesungguhnya, ya. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Terus yang kedua, ya, dari sisi yang menyampaikannya, kita lihat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih malaikatnya yang terbaik, yang paling mulia, gitu ya, di antara malaikat-malaikatnya. Jadi bukan sembarangan malaikat, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia adalah malaikat muta'in sama amin, gitu ya. Di dalam surat At-Takwir disebutkan innahu laqaulu rasulin karim bi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin, gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu, ya, dibawa oleh utusan yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana, ya, di alam malaikat. Lagi amin, ya, yang terpercaya. Nah, ini yang menyampaikan juga, ya, kepada Rasulullah adalah malaikat yang mulia, gitu ya. Dan juga rahimakumullah, Al-Qur'an ini diturunkan kepada manusia termulia, ya, nabi termulia, khataman nabiyyin, yang menyempurnakan risalah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan namanya, ya. Wa rafa'na laka dzikrak, ya, di dalam surat Al-Insyirah, ya. Kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, ya, jadi dari segi juga yang dipilih adalah manusia terpilih, terbaik, gitu ya, termulia, gitu ya. Dan rahimakumullah sekalian, kita lihat juga dari sisi waktunya. Ya. Dari sisi waktunya pun Allah memilih waktu yang terbaik, gitu ya, di antara waktu-waktu, ya. Allah turunkan Al-Qur'an ini di bulan yang terbaik, ya, Syahrul Ramadan, ya. Seperti yang disampaikan di awal, ya, dari kajian ini disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, gitu ya. Nah, ini diturunkannya di bulan Ramadan, gitu ya. Bulan mubarakun, bulan yang diberkahi, yang di dalamnya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, gitu ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, gitu ya. Sehingga selain Al-Qur'an ini diturunkan di bulan yang terbaik, juga Al-Qur'an ini diturunkan di malam yang terbaik, ya, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, di dalam surat Al-Qadar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ya. Jadi kita lihat malam yang terbaik, ya. Itulah yang menjadi waktu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an ini. Nah, hal yang kelima, ya, yang perlu kita lihat, nah, yang paling penting juga kita pahami, dan ini berkaitan dengan pemaknaan kita, ya, terhadap nuzulul Quran ini, gitu ya. Nah, karena sering ditanyakan juga, ya, saya sering juga ditanya, gitu ya, kenapa, ya, Ustadz, disebutkan bahwa
di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr gitu. Oh, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa diperingati 17 Ramadan gitu ya? Berarti 17 Ramadan itu Lailatul Qadar juga dong gitu. Apa Lailatul Qadar gitu katanya karena diperingati sebagai turunnya Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Yang coba kita lihat sekarang gitu ya. Nah, Alhamdulillah, ini cara turunnya Al-Qur'an juga ini istimewa ya. Nah, jadi istimewa. Ini berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya ya. Nah, ini akan kita lihat ada hikmah besar dari cara turunnya ini ya, dari cara turunnya Al-Qur'an ini. Nah, cara turunnya Al-Qur'an seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syuuti ya dalam kitabnya Al-Itqan, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan ke langit dunia pada malam bulan purnama. Nah, ini langsung secara sekaligus ya. Nah, ini jumlatan wahidatan namanya ya dalam istilah ulumul Quran. Jadi jumlatan wahidatan itu sekaligus gitu ya. Nah, pada malam bulan purnama. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur gitu ya. Selama 20 tahun, 23 atau 25 bulan sesuai perbedaan pendapat ya para ulama tentang masa menetapnya Rasulullah di kota Mekah ya. Nah, ini disebutkan ya. Nah, jadi kita lihat ya, ada diturunkan secara jumlatan wahidatan ya sekali, dan ada diturunkan munajaman ya secara berangsur-angsur. Nah, ini cara turun yang luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat hal ini juga yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ia berkata, Al-Qur'an ini diturunkan saat Lailatul Qadar, langit dunia secara sekaligus. Nah, jadi yang disebut diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah diturunkan secara sekaligus gitu ya. Nah, dan adalah turunnya itu di tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW baru secara berangsur-angsur. Nah, jadi ada kalau kita lihat ya, ini hadis ya, hadis riwayat An-Nasa'i menyebutkan Al-Quran diletakkan di Baitil Izzah dari langit dunia, kemudian Jibril turun dengan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rahimahullah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua kepahaman ya. Jadi bahwa turunnya Al-Quran ini, kalau kita lihat berarti ada 3 tahapan ya. Nah, jadi tahapan pertama itu adalah diturunkannya Al-Quran ke Laul Mahfuz gitu ya. Nah, disebutkan di dalam surat Al-Buruz, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz gitu ya. Nah, bahkan yang didiskusikan itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Nah, ya yang disimpan di Laul Mahfuz. Nah, ini turun tahap pertama ya. Lalu tahap kedua ini Al-Qur'an turun dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, di Sama'id Dunya seperti yang sudah dibahas ya dalam hadis dan qaul athar sahabat sebelumnya ya. Nah, disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Nah, ini diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau yang di dalam surat Al-Qadar ini diturunkan secara jumlatan wahidatan sekaligus gitu ya. Nah, dari Baitul Izzah ke Sama'ad Dunya. Nah, itu sekaligus ya. Seperti yang mushaf yang kita pegang saat ini ya. Mushaf Quran yang seperti ada saat ini. Nah, ini ada di Lauhul Mahfuz dan diturunkan ke Sama'ad Dunya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, nah baru Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini di dalam surat Al-Isra, maaf ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzilan gitu ya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya ya bagian demi bagian. Nah, ini
17 Ramadan kalau kita lihat sebetulnya ini diambil dari Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur ini gitu ya. Dan kalau kita lihat nanti ada di dalam ayat sebelumnya itu anzala, kalau di sini nazalna ya, nazala ya. Kalau anzalna itu untuk sesuatu yang sekaligus, anzala turun sekaligus. Kalau nazala ini berangsur-angsur. Makanya mungkin ada juga yang mengatakan sebetulnya bukan nuzulul Quran gitu ya. Tanzilul Quran gitu ya. Tapi ulama sudah menyepakati ya bahwa kita menyebutnya nuzulul Quran. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat. Ya, jadi kenapa 17 Ramadan? Nah, ini ada riwayat ya, walaupun ini kan diambilnya berarti awalnya ya. Nah, jadi awal ayat atau awal surat yang turun gitu ya. Yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya di Gua Hiro gitu ya. Nah, ini diambil dari turunnya pertama surat gitu ya. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, ini yang diperingati sebagai peringatan nuzul Quran gitu ya. Dan ini riwayatnya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah ya. Al-Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan ini riwayat dari Al-Waqidi dari Abu Ja'far Al-Baqir ya. Bahwa wahyu pertama itu ya tadi diturunkan pada hari Senin 17 Ramadan dan ada yang mengatakan 24 Ramadan. Nah, ini rahimakumullah ya yang luar biasa ya. Jadi Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selama tadi ya kurang lebih 24 tahun gitu ya yang disampaikan tadi. Nah, itu turunnya berangsur-angsur. Nah, namun sebetulnya mushafnya ya sudah Allah turunkan ya, baik tadi di Laul Mahfuz maupun di Bait Izzah. Nah, ini yang luar biasa ya. Bagaimana susunan yang saat ini turun, yang kita pegang saat ini, nah, itu kan tertibnya tertib mushaf ya. Itu urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tertibnya mushaf, bukan tertib nuzul, bukan tertib dalam hal turunnya, berbeda ya. Antara tertib turun, ya, tertib nuzul dengan tertib mushaf ini gitu. Nah, ini dua-duanya luar biasa ya. Dan dalam tertib nuzul ini berkaitan dengan tadi ya seperti yang disampaikan di surat Al-Isra ini ya. Faroknahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin gitu ya. Nah, ini kan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia gitu ya. Dan itu untuk di ayat lain disebutkan untuk mengokohkan ya. Untuk mengokohkan umat manusia ya, hamba-hamba Allah dalam mempraktekannya, mengamalkannya, menghidupkannya dalam kehidupan. Nah, jadi bagaimana kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, ya, maka Al-Quran ini diterjemahkan dalam peri kehidupan Rasulullah SAW. Dan ini menjadi arahan langsung ya kepada Rasulullah dan sahabat dan dipraktekkan dalam kehidupan. Dan beberapa ayat itu menjadi jawaban, makanya dikenal dengan asbabun nuzul gitu ya. Nah, asbabun nuzul ya, walaupun tidak semuanya ya ayat itu ditemukan asbabun nuzulnya ya. Ada asbabun nuzulnya. Nah, tapi kita lihat bahwa setiap rangkaian peristiwa dalam sirah yang menerjemahkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ya, turun ya ayat-ayat menjawabnya. Nah, jadi proses turunnya kepada manusia demikian. Nah, tapi turunnya secara mushaf sebetulnya itu adalah secara langsung gitu ya, jumlatan wahidatan tadi ya, dengan mushaf yang kita pegang saat ini. Ini luar biasa ya. Coba kalau kita renungkan. Jadi susunannya turunnya bukan begini gitu. Tapi Rasulullah memerintahkan kan ada di antaranya Zaid bin Sabit ya, Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lain, tuliskan ayat ini setelah ayat ini dalam surat ini. Ya, tuliskan. Nah, seperti itu. Terus dikumpulkan ya, tuliskan seperti ayat turun sampai akhirnya tertib mushaf ini ada di tangan kita saat ini. Nah, itu ya menjadi suatu pemaknaan ya bagi kita bagaimana makna nuzul Quran itu sendiri gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ya ini penting kita pahami tentang apa itu Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an kata Imam Suyuti ya ini sudah kita pahami semua, ini murojaah saja ya, kita zikir lagi mengingat kembali ya tentang apa itu Al-Qur'an, itu kalam Allah
ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat ya. Nah, yang mukjizat itu ada dalam surat ya di dalamnya, dan ditambahkan yang lainnya bahwa disebutkan beribadah dengan membacanya. Jadi sebagai ibadah, dinilai sebagai ibadah dengan membacanya. Kalau kita lihat ya dan kita renungkan dari peristiwa nuzul Quran ini, ya, jadi Quran ini adalah kalamullah ya. Quran ini adalah kalamullah. Jadi berbeda ya kalam. Nanti bedanya Al-Qur'an dengan hadis, dua-duanya adalah wahyu Allah. Al-Qur'an wahyu Allah. Ya. Hadis juga wahyu kan ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali ya, selalu itu adalah dia tidak keluar dari hawa nafsunya ya. Ini illa wahyu yuha ya. Yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu ya. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan dari hawa nafsunya. Dia adalah kecuali ia wahyu yang diwahyukan. Nah, hanya Al-Qur'an ini kalam Allah. Nah, jadi makna dan redaksinya ya, tidak hanya makna, jadi redaksinya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam Allah. Kalau hadis kan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di hadis tidak ada hukum dalam membaca hadis ya, tidak perlu dengan tahsin ya. Mangsoma Ramadhana, nah tidak perlu ya. Jadi tidak ada ikhfa ya, tidak ada gunah gitu ya dalam hadis. Karena kaidah khusus ini adalah pada kalam Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi kalau panjang pendek tetap ya. Panjang pendek itu di hadis juga tetap harus sama ya, walaupun panjangnya nanti tidak sampai mad ari disukun ya atau mad wajib gitu ya sampai 6 harokat gitu ya. Nah, jadi beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia panjang pendek kan tidak pengaruh arti ya. Ya jadi saya lapar gitu ya. Sama aja kan artinya ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab panjang dan pendek ini mempengaruhi artinya. Tapi dalam Al-Qur'an tidak hanya panjang pendek tapi juga ada hukum-hukum tajwid ya. Warotilil Qur'ana tartila ya. Nah, ini Al-Qur'an ini karena ya adalah kalam Allah. Alif lam mim. Kenapa dibaca demikian ya? Karena itulah kalam Allah gitu ya. Nah, juga ia Al-Mahfuz ya yang terjaga. Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Qur'an juga al-mu'jizat ya. Ia adalah mukjizat. Ya, mukjizat yang sebetulnya mukjizat yang luar biasa gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam misalnya ya, itu dengan tongkatnya kan ya. Dengan tongkatnya dan itu bersifat hisiah ya. Jadi mukjizat yang bisa dicerna oleh pandangan kita dengan sekali melihat tanpa berpikir kita akan takjub gitu ya dengan tongkat Nabi Musa kala menjadi ular atau kala membelah laut gitu ya. Dan tongkat Nabi Musa itu mukjizatnya disaksikan hanya pada zamannya gitu ya. Kita tidak bisa menyaksikan mana nih benar nggak tongkat. Nah itu kita mendapatkannya dari berita kan ya. Nah tapi Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ini mukjizatnya abadi ya. Dan bisa kita saksikan, rasakan dan dekat dengan kita. Tapi merasa nggak kita bahwa Al-Qur'an itu mukjizat gitu ya? Merasa nggak kita takjubnya pada Al-Qur'an seperti takjubnya kita pada tadi tongkat Nabi Musa misalnya ya? Nah, karena bedanya tongkat Nabi Musa itu hisiah, jadi dia menjadi mukjizat itu mudah dicerna oleh pandangan kita ya. Nah, tapi kalau Al-Qur'an yang menjadi mukjizat itu membutuhkan suatu perangkat-perangkat, kesungguhan, ya, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah ya, dan juga bagaimana kesungguhan kita ya untuk menggali ya ayat-ayat Allah ini. Nah, ia adalah huda wal furqan ya. Al-Qur'an adalah petunjuk ya, pembeda, cahaya, dan ia adalah asyifa wa mau'idhah ya. Ia adalah obat dan juga sebetulnya bukan obat ya, penyembuh syifa ini ya. Kalau obat itu dawa. Kalau obat bisa menyembuhkan bisa tidak gitu ya. Minum obat bisa menyembuhkan bisa tidak. Nah, tapi kalau asyifa itu adalah penyembuh ya. Jadi sudah pasti penyembuh gitu ya. Dan ia nasihat. Nah, rahimakumullah sekalian, inilah bagaimana
makna ya, dan kedudukan Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan hikmahnya ya. Insya Allah ini hanya buah hikmah saja ya dari hikmah-hikmah Al-Quran, ya turunnya Al-Quran yang ingin saya sampaikan di sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua ya. Hikmah yang pertama ya, dari turunnya Al-Quran ini adalah bagaimana hikmah dari turunnya ya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Nah, terlalu banyak ya segala diinstal misalnya kan ya. Ya sudah kebanyakan tuh ya, sehingga udah akhirnya error kan ya. Nah, error ya sudah tidak bisa bekerja gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang harus di-setel lagi ya, di-setel ulang ke setelan pabrik gitu ya. Nah, demikian pula manusia. Manusia itu kan perlu ya selalu diluruskan. Nah, maka kita lihat peristiwa turunnya ya surat Al-Alaq ini adalah juga peristiwa yang meriset lagi kita gitu ya. Dengan surat Al-Alaq ini sebetulnya manusia diluruskan kembali sejarah kehidupannya. Karena kalau kita lihat di hadis ya, seluruh kitab-kitab samawat ya, kitab-kitab Allah ternyata diturunkan di bulan Ramadan gitu ya. Nah, jadi bulan Ramadan ini sebetulnya saat-saat kita meriset kembali, menginstal ulang jalan hidup kita, cara hidup kita yang mungkin selama ini sudah jauh dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita untuk mengulang kembali ya, untuk merenungkan kembali gitu ya. Sehingga tadi di bulan Ramadan ya kita lihat ini di hadis riwayat Ahmad ya. Dari Wasilah bin Al-Asqa Rasulullah SAW bersabda, suhuf Ibrahim itu diturunkan pada awal Ramadan. Taurat diturunkan pada awal Ramadan. Injil turun pada 13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 24 Ramadan. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Ya, ini hadisnya kata Imam Suyuti ini Hasan. Nah, jadi rahimakumullah sekalian, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan meriset atau men-setting ulang ya kehidupan manusia. Karena kehidupan saat itu kita ketahui di Mekah adalah kehidupan yang jauh dari bimbingan wahyu gitu ya. Nah, jadi dari sisi politik ya itu ada sistem kabilah ya, itu pengaruh-pengaruh kabilah, kekuasaan gitu ya. Nah, ada peperangan di dalamnya ya, karena mudah saat itu tak kalah seorang melakukan hal yang tidak disukai gitu ya, atau ada perseteruan itu akhiri dengan perangan ya. Itu kepercayaan, ada wasaniyah ya, ada sihir, ada animisme ya. Dari sisi ekonomi itu pengaturannya ya, banyak hal yang tidak adil ya. Terus ada dalam kehidupan sosial ada kezaliman ya. Terus juga saat itu dalam sisi pendidikan, dalam sisi akidah, umat manusia betul-betul semakin jauh gitu ya. Semakin jauh dari bimbingan Allah gitu. Ya, jadi hidup dengan akal ro'inya ya, dengan suatu zon-zon, prasangka-prasangka, dugaan-dugaan gitu ya. Ini kesesatan ya, makanya disebut jahiliyah gitu ya. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu berkontemplasi ya. Rasulullah senang melakukan tafakur ya, berkhalwat ya. Rasulullah SAW senang ya mengasihkan diri di Gua Hiro seperti yang kita ketahui dalam tarikh ya. Nah, rahimakumullah sekalian, kita lihat ya. Nah, disitulah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini ada suatu peristiwa yang coba rahimakumullah renungkan ya. Jadi Rasulullah SAW dengan kontemplasinya itu selalu melihat keadaan masyarakat saat itu gitu. Dan Rasulullah membaca, dan Rasulullah SAW tidak terlibat dalam kejahiliahan ya, dalam artian dalam hal penyembahan kepada berhala gitu ya. Ya, dalam hal-hal yang saat itu umat itu lakukan. Rasulullah melihat ada hal-hal yang tidak tepat, tidak benar gitu dalam kehidupan yang seperti ini gitu. Sehingga Rasulullah SAW melakukan kontemplasi tadi ya. Nah, rahimakumullah, maka saat itulah turun ya. Jibril membawa wahyu ya,
seperti disampaikan dalam hadis ya dari Aisyah. Kemudian beliau digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalwat di Gua Hiro selama beberapa malam. Nah, kemudian pulang kepada keluarganya ya, mengambil bekal. Nah, berulang kali hingga saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran. Nah, turunlah wahyu ya. Nah, rahimakumullah, ini surat Al-Alaq ya, hadis riwayat Bukhari. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa ini bukan definisi Al-Quran ya, ini maksudnya hakikat ya. Nah, jadi hakikat peristiwa yang telah berlaku dalam detik-detik ini, nah kita lihat di tafsir Fizilal ya, disebutkan Allah yang maha agung, maha berkuasa dan yang maha besar, yang memiliki seluruh alam ini telah sudi dan berkenan memandang kepada makhluknya yang bernama manusia, yang duduk tersorok di satu sudut alam buana, yang namanya hampir-hampir tidak dilihat bumi, lalu ia muliakan dengan memilih salah seorang dari makhluk ini untuk menjadi pusat pancaran nurnya, hasanah hikmatnya, tempat turun kalamnya yang suci, dan pelaksanaan perencanaan-perencanaan yang dikehendakinya terhadap makhluk manusia. Nah, jadi diriset ulang. Manusia yang sudah terlalu melenceng jauh dari Al-Quran ya, cara ia mendidik anaknya, ya, cara ia mendidik keluarganya, cara ia berdagang, cara ia melakukan aktivitas politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya ini dibimbing oleh wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Yang saat itu manusia hampir pada jurang yang ia hampir sederajat dengan hewan gitu ya. Tak kala ia tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hikmah yang besar gitu ya. Maka dengan turunnya Al-Qur'an ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala arah hidup manusia. Maka dibimbinglah, makanya di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. Jadi Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah rahmat berupa Al-Qur'annya ya. Yang dengannya kita terbimbing, yang dengannya kita hidup dengan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Coba rahimakumullah ya, kalau tidak ada Al-Qur'an coba ya. Tidak ada wahyu Allah, tidak ada Rasulullah SAW. Bagaimana sekarang kehidupan kita ya? Apa yang kita sembah saat ini? Coba kalau tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bagaimana kita beribadah? Kepada siapa kita beribadah? Ya, bagaimana kita menikah? Bagaimana kita berjual beli? Ya, bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas lain kalau tidak ada Al-Quran? Ya, ya. Nah, tapi juga jangan sampai Al-Quran ada, kita tidak beraktivitas dengan aktivitas yang Al-Quran tunjukkan. Nah, ya. Nah, jadi inilah ya yang harus kita rasakan, sehingga ini yang dirasakan oleh Ummu Aiman ya. Nah, jadi Al-Quran dulu tak kala turun itu terasakan oleh sahabat gitu ya. Karena turunnya berangsur-angsur gitu ya. Sehingga ya tadi tak kala Al-Alaq turun ya, terus Al-Qalam turun. Ya, bagaimana sahabat itu menunggu ya, menunggu wahyu dan Allah Ta'ala dan merasakan itu bahwa itu kalam Allah gitu ya. Nah, sekarang kita mushafnya sudah ada di hadapan kita. Gitu. Nah, kadang-kadang kita mengabaikannya dan lupa ya bahwa itu adalah kalam Allah yang harus kita agungkan gitu. Nah, ini suatu kisah yang disampaikan Ummu Aiman ya. Nah, Abu Bakar telah berkata kepada Umar ya, selepas wafatnya Rasulullah SAW, ayo kita pergi gitu ya ke rumah Ummu Aiman untuk mengunjunginya sebagaimana Rasulullah selalu mengunjunginya. Nah, lalu kedua-duanya itu datang ya menemui Ummu Aiman. Nah, ditemukan Ummu Aiman sedang menangis. Lalu keduanya berkata, "Mengapa engkau menangis? Tidakkah engkau tahu bahwa balasan yang disediakan di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW?" Nah, lalu Ummu Aiman menjawab, "Ya, aku tahu bahwa balasan yang disediakan di sisi Allah itu adalah lebih baik untuk Rasulullah SAW. Tapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari Allah." Nah, perkataan Ummu Aiman itu ternyata mengharukan kedua-duanya, dan akhirnya Umar bin Khattab ya dan Abu Bakar juga ikut menangis ya bersama Ummu Aiman ya, bahwa mereka memahami hakikat kalam Allah yang telah terhenti ya dengan wafatnya Rasulullah SAW, yang selama ini menjadi kerinduan bagi mereka ya. Nah, inilah kalam Allah, sehingga kalam Allah ini ya, di hadis riwayat Tirmizi disebutkan
ya, fadlu kalamillah, fadilah kalam Allah ala sairil kalam, atas semua kalam, kafadillah ala khalqihi. Coba ini renungkan baik-baik ya. Jadi keutamaan Al-Qur'an atas kalam-kalam manusia yang lainnya, ya. Kalam manusia apa misalnya? Ya, baik berupa apa saja ya, koran ya, ataupun WhatsApp dari teman, dari pimpinan ya, ataupun bacaan yang lainnya, buku, apalagi buku novel ya, ataupun buku ilmiah, buku apapun ya, pekerjaan apapun, itu tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Al-Qur'an. Karena perumpamaannya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah dan kita harus mentakzim, mengagungkannya. Ya. Nah, jangan sampai kita tidak merasakan bahwa kalam Allah ini adalah kalam Allah yang mulia, yang agung, yang tidak sebanding dengan kalam yang lainnya. Kenapa tiba-tiba kita memilih misalnya ya membaca Facebook ya, membaca misalnya WhatsApp ya, sampai menghabiskan waktu yang lama ya, membaca berita hiburan ya, entertainment ya, wah, berita artis, berita sepak bola, olahraga, yang lainnya, itu sampai menghabiskan waktu yang lama, asyik gitu ya, sampai menghindarkan kita dari Al-Quran gitu ya. Kalaupun Al-Quran dibaca, hati kita dalam keadaan lalai ya, hati kita dalam keadaan mengabaikannya, padahal ia adalah kalam Allah yang keutamaannya atas kalam manusia sekali lagi adalah seperti kapadillah ala khalqihi, seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, rahimakumullah, itu yang hikmah yang pertama ya, yang bisa saya sampaikan. Hikmah yang terakhir, yang kedua, ya, yang perlu kita renungkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, kita harus betul-betul merasakan ya, bahwa Al-Quran ini adalah hudan ya, petunjuk bagi kita ya. Jadi harus kita rasakan bahwa ini adalah ayat-ayat ya yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan ya kepada kita. Ini kalam Allah kepada kita ya. Nah, maka ini menjadi bimbingan. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar seluruh kehidupan kita itu dibimbing dengan ayat-ayat Allah gitu ya. Nah, maka hikmahnya adalah bagaimana kita harus mencurahkan perhatian ya. Kita harus senantiasa sami'na wa ata'na ya, mendengar dan taat ya, memperhatikan ya kepada Al-Qur'an ini ya, merenungkan makna-maknanya, mentadaburinya ya, mengimaninya, mengagungkannya dan senantiasa berinteraksi ya dengannya gitu. Nah, maka proses riset kita ya, proses untuk memperbaiki ya, men-setting ulang kehidupan kita adalah dengan men-setting hidup ini dengan Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis kan ya, malaikat Jibril itu ya, pada kan Rasulullah SAW itu Jawadun Nas, yang sangat pemurah Rasulullah itu ya. Mudah Rasulullah SAW melakukan kebaikan, tapi di bulan Ramadan Rasulullah lebih lagi ya, menjadi pemurah ya. Dan malaikat Jibril saat itu datang pada Rasulullah SAW untuk tadi ya sampai 2 kali ya menghatamkan ya, untuk kembali Rasulullah mentalaki Rasulullah ya bacaan ayat Al-Qur'an ini. Nah, rahimakumullah, ini saat-saat kita bagaimana untuk betul-betul kembali ya hidup dalam panduan Al-Qur'an, dalam panduan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tanda cinta seseorang ya, tanda cinta seseorang pada Allah itu bisa dilihat dari bagaimana ia bersama Al-Qur'annya ya. Jadi sangat mudah sebetulnya nih parameternya. Cinta nggak kita pada Allah? Lihat aja, kata Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Tidaklah seorang hamba ditanya tentang dirinya kecuali dengan Al-Qur'an. Jika ia mencintai Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, barang siapa ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, lihatlah. Jika ia mencintai Al-Qur'an, ya, ia selalu hadir bersama Al-Qur'an. Ya, tidak pernah Al-Qur'an lepas dari dirinya. Ya. Nah, maka itu adalah menjadi tanda cintanya pada Allah. Ya, seberapa banyak ia membaca ayat Al-Qur'an, seberapa banyak ia mentadaburinya, mengamalkannya dalam kehidupan, itu jadi tanda cinta seseorang pada Allah. Ya.
Ini rahimakumullah ya, ini juga sebagai suatu renungan kita ya. Nah ini saat waktu di Mesir ini ya. Ini saya mengalami saat-saat seperti ini juga gitu ya. Nah, di mana kalau kita naik Remco ini ya, Metro Anfak ya, jadi kereta bawah tanah ataupun naik bus itu seperti di musola ya. Jadi ada orang yang murojaah, yang tahfidz menghafalkan Quran, ada yang membaca Al-Quran, ada yang bersolawat gitu ya. Jadi ramai di dalam bus itu ya. Nah, jadi itu saat-saat yang memotivasi kita gitu ya. Nah, rahimakumullah sekalian, inilah bagaimana Al-Quran harus menjadi suatu yang melekat pada diri kita ya. Sehingga pada suatu saat saya pernah talaki gitu ya, talaki Al-Quran ya pada seorang ya syekh gitu ya. Nah, syekh ini saya datang ini masih muda gitu ya. Masih muda tapi dia menjelaskan ayat-ayat dengan indah gitu ya. Menjelaskan tafsirnya, memperbaiki bacaan saya gitu ya. Dia membacakan dengan indah. Nah, sudah pulang, pas mau pulang, dia bilang, "Oh, saya juga mau pulang." "Oh, mau pulang kemana?" Dia bilang, "Saya mau sambilan," katanya. "Oh, mau sambilan?" "Emang sambilannya apa, Syekh?" kata saya. Nah, dia menjawab ya, "Oh, sambilan saya praktek dokter ya, saya di rumah sakit gitu. Itu sambilan saya." "Oh, itu sambilannya?" "Iya. Ini Al-Quran inilah justru yang utama dalam kehidupan saya." Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi justru ya itulah yang utama dalam hidupnya gitu ya. Ia betul-betul berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, memahaminya, ya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya ya. Siapapun dari diri kita adalah diri-diri yang harus berinteraksi kuat dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi itulah ya yang mudah-mudahan rahimakumullah sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita ya, memberikan ilmunya kepada kita, memberikan kasih sayangnya pada kita sehingga kita dijadikan hamba yang faqih ya, hamba yang betul-betul memahami dan dapat menghidupkan, mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Itu saja ya sebagai suatu bahan yang mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang dapat kita renungkan bersama. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ya yang salah semata dari kedhuifan saya, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu a'lam bimuradihi. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Ustadz terhadap materi yang telah dipaparkan begitu dahsyat ya, mulai dari kemuliaan Al-Quran, kemudian pengertian dan juga pengimplementasian di dalam kehidupan sehari-hari yang begitu harus benar-benar oleh kita digigit dengan gigi geraham dengan sekuat-kuatnya gitu Ustadz. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah bersabda bahwa aku telah tinggalkan 2 pedoman, andai kata berpegang teguh terhadap 2 pedoman tersebut, ayat Al-Quran dan Al-Hadis tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, di sesi kedua ini Ustadz untuk boleh dikatakan mempercerahkan ya terhadap kami mungkin barangkali ada sesi tanya jawab ya, 2 atau 1. Barangkali kepada hadirin dipersilakan untuk menanyakan kepada Ustadz tentang mangga. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Oke. Salam kenal, salam silaturahim. Salam kenal ya, saudara. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bisa gabung dengan kami di KMM Kecamatan Bandung Kidul. Ini para asatidz semua nih luar biasa. Jadi sekedar informasi saja bahwa KMM Bandung Kidul ada sekitar 40 KMM tersebar di 4 kelurahan ya, dan kita lihat setengahnya ya yang memang aktif ya, barangkali mungkin juga banyak aktivitas ataupun kompeten yang lain. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Anugrah terkait dengan makna dan hikmah turunnya Al-Quran. Ada pertanyaan dari saya nih, Ustadz. Pertama, terkait
dengan Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi disampaikan menyambung dengan keadaan atau kondisi Ramadan ya, itu Al-Quran sebagai hudan linnas. Sementara di surat Al-Baqarah masih di ayat-ayat awal, di situ Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Ya, mohon maaf mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara hudan linnas dengan hudan lil muttaqin. Itu dulu sebentar. Ya. Atau nuhun. Syukran. Ya, afwan. Enggak. Ya. Langsung aja Ustaz Ahmad. Ya. Insyaallah ini syukron wa jazakallah khairan ya Ustaz Waris ya, pertanyaannya yang luar biasa ya. Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita semua ya. Ini berkaitan dengan di Al-Baqarah awal ya, disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu ya. Nah, sedangkan tadi kita bahas ya, Al-Qur'an ini hudal linnas. Nah, apa sih yang membedakan hudan di sini ya? Mana yang benar nih, hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia atau petunjuk bagi orang yang bertakwa gitu ya. Tentu saja kedua-duanya benar ya, karena Al-Qur'an ini adalah al-haq ya, yang pasti benar adanya. Nah, apa bedanya ya? Nah, jadi hudalil muttaqin, Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa karena ia ya menjadi dua hal dalam hal hudan di sini. Karena hudan ini, petunjuk ini bisa hudan yang bersifat am ya. Ada hudan yang bersifat am, ada hudan yang bersifat khos ya. Hudan yang bersifat lil bayan disebutnya ya, huda lil bayan. Ada yang disebut dengan huda al-huda lit taufiqi gitu ya. Nah, untuk bayan, Al-Qur'an sebagai bayan ini adalah hudan yang umum. Ya, Al-Qur'an ini menjadi penjelas, Al-Qur'an ini menjadi bukti, Al-Qur'an ini menunjukkan dari segala sisinya ya, cahayanya itu pancaran-pancaran dari kebenaran. Ya. Bahkan dari sisi ilmu pengetahuan, Iptek sendiri ternyata ya sangat banyak kita temukan bayan-bayan, ya penjelasan-penjelasan yang ternyata itu sangat berkesesuaian ya, padahal 14 abad yang lalu gitu. Nah, ia sebagai bayan ya, mana yang hak, mana yang batil, itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an semuanya. Itu untuk manusia seluruhnya gitu ya. Disebut hidayatul lil bayan. Jadi Al-Qur'an menjelaskan kepada manusia seluruhnya gitu. Nah, tapi ia akan menjadi hudan ya, al-huda lit taufiq ya, atau khusus ya. Ia menjadi tidak hanya penjelas ya, tapi ia menjadi jiwa, menjadi amal ya, menjadi nyata dalam kehidupan seseorang ya. Ini adalah khusus ya. Nah, kalau yang menjadi taufik itu kan seseorang berarti mengamalkannya. Nah, karena Al-Qur'an ini hati-hati ya, disebutkan dalam Kanjul Ummah ya, kata Al-Hasan bin Ali yang mengatakan iqra'ul Qur'an. Nah, jadi bacalah Al-Qur'an. Tapi manahaka fa idalam yanhaka falaisat biqiraah. Tapi kalau sampai ia membaca Al-Qur'an gitu ya, tapi Al-Qur'an itu tidak mencegahmu dari melakukan dosa ya, atau yang dilarang oleh Al-Qur'an, maka sebelumnya engkau belum membacanya gitu. Nah, jadi bagi seorang muttaqin, hudannya adalah hudan lit taufiqi ya. Nah, jadi ya betul-betul mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana kita ketahui ya, para sahabat ya sangat sami'na wa ata'na kepada Al-Qur'an kan ya. Peristiwa turunnya ayat larangan khamar ya. Terus juga kita ketahui perintah tentang di surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kita ketahui ya, dalam tarikh tatkala ayat itu turun, Zaid bin Harisah itu sahabat Rasulullah itu langsung datang kepada Rasulullah SAW membawa kuda tunggangan miliknya gitu ya. Kuda itu padahal sangat disayanginya. Mendengar ayat ini dia bawa kudanya ya pada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kuda ini yang aku cintai ya Rasulullah. Kuda ini yang aku senangi ya Rasulullah.
terima kuda ini ya Allah, ini ya Rasulullah sebagai sedekahku gitu. Dan sudilah engkau memberikannya kepada yang patut menerimanya. Coba ya, bagaimana sahabat langsung gitu ya. Ini kan hudalil mutakin. Dia dengan taufik langsung membimbingnya dan langsung dipraktekkan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa gitu ya. Jadi kalau ayat turun langsung dipraktekkan dengan seperti itu ya. Dan dengan ayat itu juga kita ketahui dalam tarikh ada sahabat namanya Abu Tolhah ya. Karena ayat itu juga ia memberikan datang pada Rasulullah ya. Nah, lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, kekayaanku itu yang paling aku suka itu adalah bayruha." Ya, bayruha itu kebun ya. Nah, kebunnya ia sangat aku sukai dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya. Ya, yang dengannya aku berharap mendapat kebaikan dan simpanan di sisi Allah gitu ya. Nah, itu bagaimana para sahabat dengan bersungguh-sungguh ya mengamalkan Al-Qur'an dan itu menjadi taufik gitu. Dan satu lagi juga peristiwa turunnya surat An-Nur ya, perintah berhijab dikisahkan ya dari Aisyah itu sampai tak kala ayat itu turun, para wanita itu mengambil apa saja yang ada di sekitarnya gitu ya untuk menutupi auratnya gitu ya. Kalau kita mah apa ya buku apa gitu ya, sajadah apa misalnya gitu ya untuk menutupi auratnya. Nah, jadi seperti itu mungkin Ustadz Warid wallahu alam bimuradihi ya, hudal litaufik hudalil bayan gitu ya. Jadi al-huda litaufiki bagi mutakin itu ya menjadi taufiki yang langsung ya mengarahkan hidupnya dalam kehidupan gitu. Kalau ia sebagai bayan, nah bagi seorang mutakin ia jadi bayan dan juga sebagai taufik. Ya, tapi bagi manusia seluruhnya ia menjadi bayan karena tidak semuanya menjadikan Al-Qur'an ini menjadi taufik ya yang dihidupkan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Al-Muqarrab yang telah memberikan pencerahan sehingga lebih komitmen kita itu di dalam memegang terhadap ajaran-ajaran yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk Al-Qur'an. Nah, mungkin untuk yang terakhir Ustaz ya, Ustaz nanti biasa di mana Ustaz? Yang dari Ustaz itu biasa sehari-harinya di mana Ustaz? Oh, saya Ustaz Ahmad. Betul. Oh ya, di aktivitas maksudnya ya? Betul. Oh ya, ya aktivitas saya sedang ya merintis nih ya bersama teman-teman yang lainnya di Yayasan Pusdasi Indonesia namanya ya, Pusat Studi Islam Pusat Dakwah dan Studi Islam ya. Bertempat di Jalan Ciganitri ya. Di dekat di Amerta ya, GBA Barat perbatasan. Nah, di situ kita sedang merintis dan juga sehari-hari saya juga mengajar di sebagai dosen tamu di Unisa Bandung, Universitas Asia Bandung. Ya, itu Ustaz Ahmad. Untuk terakhir kalinya terima kasih kepada Al-Muqarrab yang telah memberikan pencerahan ya, yang telah memberikan pencerahan sehingga kami lebih termotivasi, terdorong sehingga mudah-mudahan insya Allah akan bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih kepada Al-Ustadz, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin, sama-sama, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya sehingga amin, tetap beraktivitas di dalam mendorong kemudian memotivasi terhadap giroh semangat beragama ya tentu saja agama Islam. Untuk terakhir kalinya kita tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan doa majelis qiraatul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan segenap kru yang telah mendorong terhadap terlaksananya kegiatan ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada satu kata yang dapat menyinggung perasaan ataupun mungkin dari kami yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan agar kita terbebas dari
siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhir kalinya, sekali lagi terima kasih kepada Al Mukarram dan Sama-sama Mas Meni. rekan-rekan semua dari GMM. Kita tutup dengan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ahmad, mohon minta izin. Ustaz. Mana? Ya. Oke. Ya, Yang pertama saya sampaikan pada Ustaz Anugrah. Wah, ya. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz sudah bisa gabung dengan kami, dan untuk para guru ya KMM se-Kecamatan Donggidul ya, harus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya lebih ramai lagi ya grup kita ini, sehingga kemudian lebih hidup ya. Dan ini bagian dari program, ingat ini program unggulan kita selama bulan Ramadan ini, diharapkan semua bisa terlibat ya. Dan ini pun menjadi arahan dari Ibu Nung dalam hal ini ya, sebagai koordinator kecamatan. Oke, Ustaz Ahmad, Mas Rahmat, Neng Siva ya, sebagai tim dari apa nih yang luar biasa nih dari tim kita. Alhamdulillah di Bandung itu punya tim yang luar biasa nih untuk memfasilitasi ini semuanya. Oke, atur nuhun. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Sama. sebelum ditutup, mohon dinyalakan dulu videonya. Kita akan ada sesi foto dulu, ya. Mohon untuk dinyalakan videonya. Oh iya, sebentar. Tahu, izin. Oh iya, tadi saya boleh janji akan memberikan ini apa? Oh, door prize ya? Oh, keren. Ada dua ya, mushaf ya. Ini tolong ini ya, minta waktunya sekitar mungkin maksimal 5 menit ya. Ya, Bisa persebentar. Enggak. Silakan, mumpung Ustadznya masih ada nih, silakan beri 2 pertanyaan untuk 2 orang nih ya, yang bisa jawab langsung dapat masing-masing 1 ya. Ya, semangat. Maka silakan Ustaz, mumpung ayakannya ya. Kapan lagi ya? Ya, maka tuh ya. Ya. Nah, asli ya, bukan apa. Maka silakan dipandu. Ya. Mangga. Bismillah. Apakah dasar yang dijadikan umat Islam pada 17 Ramadan memperingati nuzulul Quran? Ayo jawab. Silakan. Ya, silakan. Buka aja soalnya. Ini hadiahnya. Ini kayak ujian ya. Oh, Saya mungkin dijawab Ustaz. Itu yang menjadikan dasar bagi yang pertanyaan barusan itu surat Al-Qadr. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, itu surat Al-Qadr barangkali jawabannya. Mana tuh? Belum. Kalau 17 Ramadan yang mana? 17 Ramadan yang mana? Surat apa yang turun? Atau Ya, 17 Ramadan, Al-Alaq. Al-Alaq ya. Ya. Kang Rohmat tuh, Pak. Iya. Oh, Ya. kelihatan betul jawabannya. Kang Rohmat. Oke, ya hadiahnya jatuh pada Mas Rahmat nih satu ya. Oke. Selamat. Ada satu lagi. Ya. Mama. Ya, Mana satu tuh? lagi. Pertanyaan lagi tuh. Ya. Nah, kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi yang kata Ustadz Ahmad nih ya. Ya. Nah, yang kata Ustadz Ahmad itu peristiwa turunnya Al-Qur'an tahap yang mana? Nah, silakan. Tahap yang Tahap yang mana? kelima, Ustaz. Kita Bu Is, Kok banyak banget tahap kelima? Bu Is, enggak, Bu Is. Tahap keempat, Tadi gak sampai 5. tahap keempat, Ustadz. Ya, silakan. Tadi tahapnya. Ya kan Bu Siti, apa Bu Siti? Tahap Tahap keempat, kedua. Ustadz. Tahap Hah? kedua, jadi Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Iya, Terus di Samad Ad-Dunya gitu, ke Iya. langit dunia. iya, betul Betul. sekali. Iya, Betul. betul. Alhamdulillah. Sahih, Dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
Dari Al Hidayah Mangger ya. Iya, Oke, dari selamat. Al Hidayah. Ya, hadiahnya nanti dikirim ya. Oke. Ustaz. Oke. Terima Ya, kasih. selamat. Bagus. Oke. Dia kasih ke yang lain. Ya, betul, semangat ya. Insya Allah minggu depan tambah lagi. Ya. Atur nuhun semuanya. Ya, Ya. saja ya. Pamit ya semuanya ya. Ya, jazakallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.